Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hasbi dari kelompok 2. Oke, di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi dari sistem terdistribusi, yaitu share data dan transaction. Nah, oke. Di sini saya akan memperkenalkan nama-nama kelompoknya, yaitu saya sendiri Muhammad Hasbi sebagai moderator serta pemateri pertama, dan kedua Hermawati sebagai pemateri kedua, dan Muhammad Farhan sebagai pemateri ketiga. Nah, langsung saja kita langsung masuk ke materi. Nah, apakah itu share data? Share data itu dapat diartikan sebagai beberapa komputer yang saling terhubung serta melalui jaringan komputer yang dapat mengakses menggunakan sumber daya yang terdapat pada komputer. Nah, apa sih sebenarnya tujuan dari share data? Tujuan dari share data adalah untuk program, peralatan, perihal yang dapat dimanfaatkan oleh setiap yang ada pada jaringan komputer tanpa terpengaruh oleh lokasi maupun pengaruh dan pemakai. Apa sih keuntungan dan kelemahan dari sharing data tersebut? Keuntungannya itu yang pertama, mengurangi biaya duplikasi usaha pengumpulan data. Yang kedua, file terjaga dari virus-virus yang merusak setup. Jadi semua virus itu akan dijaga, semua virus itu tidak dapat masuk karena sudah ada keamanan. Dan yang ketiga, dapat membackup data. Data dapat di-backup serta menghemat waktu dan proses pengiriman. Nah, ini menghemat waktu, yaitu sangat efektif dalam pengiriman. Apa sih kelemahan dari sharing data tersebut? Yang pertama, kemudian sharing file dalam jaringan dapat dipakai oleh orang tertentu yang tidak bertanggung jawab. Oke, maksudnya ini dia itu biasa dapat dimasuki oleh orang lain. Yang kedua, seringkali mengakibatkan bocornya sharing folder dapat dibaca oleh orang lain yang tidak berhak. Nah, maksudnya ini data tersebut bisa membocorkan berbagai folder data oleh orang lain. Dan yang ketiga, dapat mengakibatkan korupsi saat pengiriman data. Selanjutnya, fault tolerance dan data transaction, yang itu fault tolerant. Apa sih fault tolerant tersebut? Yaitu toleransi terhadap kesalahan suatu sistem melanjutkan tugasnya dengan benar meskipun terjadi kegagalan perangkat keras atau hardware failure dan kesalahan perangkat lunak atau software error. Apa sih yang membuat sistem terdistribusi itu fault tolerance? Sistem harus bisa mendeteksi kegagalan dan melakukan tindakan dasar. Yang pertama, mask the fault, menutupi kegagalan, yaitu tugasnya dapat dilanjutkan dengan menurunkan kinerja tapi tanpa terjadi kehilangan data atau informasi. File gracefully, membuat suatu antisipasi terhadap suatu kegagalan ke suatu prosedur yang telah direncanakan dan memungkinkan untuk menghentikan proses dalam waktu yang singkat tanpa menghilangkan informasi data. Nah, oke. Saya persilahkan kepada pemateri kedua, Saudari Hermawati. Saya persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih kepada Muhammad Hasbi. Di sini saya akan melanjutkan materi masih di fault tolerance dan data transaction. Nah, adapun contoh sistem fault tolerant yaitu RAID atau Redundant Array of Independent Disk. Konsep RAID diciptakan untuk mendapatkan kapasitas yang lebih besar dan atau fault tolerance yang disebabkan oleh kerusakan hard disk. Kemudian penyebab fault tolerance yang pertama adalah kesalahan spesifikasi atau specification mistake, kemudian kesalahan implementasi atau implementation mistake, kemudian kerusakan komponen atau komponen defect, kemudian yang terakhir adalah gangguan luar atau external disturbance. Selanjutnya, data transaksi. Nah, data transaksi adalah transaksi pengiriman atau send request ke sebuah server host dengan alamat IP atau IP address dengan format protokol server host tersebut sesuai dengan harapan server host melakukan apa yang pengirim inginkan, dalam hal ini server host atau klien. Nah, transaksi merupakan bagian dari pengeksekusian sebuah program yang melakukan pengaksesan basis data dan bahkan juga melakukan serangkaian perubahan data. Sebuah transaksi dapat mengganggu integritas basis data yang dapat membuat kondisi atau hubungan antar data tidak seperti seharusnya.
Untuk menjamin agar integritas dapat tetap terpelihara, maka setiap transaksi harus memiliki sifat diantaranya yang pertama atomik, 2 konsisten, 3 terisolasi, dan yang terakhir adalah bertahan. Sebuah transaksi dapat menghasilkan 2 kemungkinan. Yang pertama, jika dilaksanakan lengkap seluruhnya, transaksi tersebut telah dikomit dan basis data mencapai keadaan konsisten baru. Kemudian yang kedua, jika transaksi tidak sukses, maka transaksi dibatalkan dan basis data dikembalikan ke keadaan konsisten sebelumnya atau rollback. Nah, status-status yang dapat dicapai oleh sebuah transaksi sejak mulai dilaksanakan hingga selesai atau batal adalah yang pertama aktif, kemudian partially committed, berhasil sebagian, kemudian failed, kemudian aborted atau batal, kemudian yang terakhir adalah committed atau berhasil sempurna. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Farhan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi. Yang pertama itu replication. Replikasi adalah suatu teknik untuk melakukan copy dan pendistribusian data dan objek-objek database dari satu database ke database lain dan melaksanakan sinkronisasi antara database hingga konsistensi data dapat terjamin. Selain itu, ada yang menyebutkan bahwa replikasi adalah proses menyalin dan memelihara objek database dalam beberapa database yang membentuk suatu sistem database terdistribusi. Replikasi dapat meningkatkan kinerja dan melindungi ketersediaan aplikasi karena data pilihan alternatif akses data. Adapun kelebihan dan kekurangan replikasi, yang pertama itu kelebihan replikasi yaitu menjamin semua backup yang sempurna tanpa harus menghentikan server. Kedua, kita bisa memungkinkan beberapa server pada lokasi berbeda untuk menyimpan data yang sama. Kekurangan replikasi yaitu semakin tinggi kompleksitas infrastruktur, semakin sulit dalam mengkonfigurasikan. Kedua, yaitu adanya pekerjaan ekstra untuk mengkonfigurasikan multisistem yang terpisah. Jenis-jenis replication, yang pertama itu snapshot replication, yaitu mendistribusikan data yang dapat dilihat pada saat tertentu tanpa melakukan update. Replikasi ini dapat membantu pada saat data sebagian besar statis dan tidak sering berubah. Kedua, yaitu datanya sedikit, kemudian datanya menerima copy data yang telah melewati batas waktu yang tidak ditentukan. Kemudian yaitu merge replication. Merge replication yaitu memungkinkan pengguna bekerja dan merubah data sesuai wewenangnya. Pada saat server dapat dikoneksikan ke seluruh lokasi dalam topologi, replikasi merubah ke nilai data yang sama. Kedua, yaitu transactional replication. Pengguna mendapat salinan lengkap dari database awal dan kemudian mendapatkan update periodik sebagai perubahan data. Adapun perbedaan backup dan replication. Backup yaitu melakukan penghentian server backup pada saat melakukan backup, kemudian yaitu update tidak secara real time bagi komputer lain. Kalau replikasi yaitu tanpa melakukan penghentian server pada saat melakukan backup. Kemudian yang kedua, update-nya lebih real time bagi komputer klien. Mungkin itulah dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.